Oke teman-teman, untuk mengatur setelan lanjutan kita pakai aplikasi YT Studio. Bagi teman-teman yang belum ada aplikasinya, silahkan download dulu di Play Store. Oke, kita buka aplikasinya. Setelah aplikasi kita buka, ini tampilan awal daripada YT Studio. Untuk mengatur setelan lanjutan, teman-teman lihat di bawah ada beberapa menu. Yang pertama ada dashboard, konten, analitik, komentar, playlist. Untuk mengatur setelan lanjutan, teman-teman pilih menu konten. Selanjutnya teman-teman pilih salah satu video yang ingin teman-teman edit. Sebagai contoh, kita pilih video yang ini. Selanjutnya teman-teman klik tanda pensil yang ada di pojok kanan atas. Oke, selanjutnya ini ada beberapa menu ataupun ada beberapa bagian yang harus teman-teman atur ataupun yang harus teman-teman setting. Yang pertama di bagian thumbnail. Untuk mengganti thumbnail, teman-teman bisa klik di tanda pensil yang ini. Oke, selanjutnya teman-teman persiapkan dulu thumbnail. Jika sudah teman-teman persiapkan thumbnail, teman-teman tinggal tekan download thumbnail. Nanti otomatis thumbnailnya akan terdownload. Selanjutnya teman-teman klik selesai. Oke, itu cara mengedit thumbnail. Oke, selanjutnya ada judul. Jika teman-teman ingin membuat judul, teman-teman klik aja di judul seperti ini. Oke, nanti teman-teman bisa buat judul sesuai dengan konten video teman-teman. Oke, di sini saya sudah pakai judul. Selanjutnya ada deskripsi. Jika teman-teman ingin mengatur deskripsi, silahkan teman-teman klik di kolom deskripsi seperti ini. Nah, selanjutnya di sini teman-teman boleh memasukkan deskripsi sesuai dengan konten teman-teman. Oke, cara memasukkan deskripsi yang mempunyai kata kunci saya sudah pernah membahas ya di video sebelumnya. Jika teman-teman belum paham cara membuat deskripsi, boleh nonton video saya di channel ini karena saya sudah pernah membahas cara buat deskripsi. Oke, selanjutnya di visibilitas, teman-teman klik aja visibilitas. Oke, di sini boleh teman-teman atur. Jika teman-teman mengupload video untuk publik, teman-teman boleh pilih publik. Kalau misalnya teman-teman upload video untuk pribadi, teman-teman boleh pilih pribadi. Karena di sini saya mengupload video untuk publik, jadi saya setting ataupun saya atur sebagai publik. Oke, selanjutnya ada penonton. Ini yang sangat penting ya. Menurut saya ini yang sangat penting. Untuk mengatur penonton ini, teman-teman klik aja di menu penonton seperti ini. Oke, di sini ada dua opsi ya teman-teman. Ada dua opsi. Yang pertama ada ya video ini dibuat untuk anak-anak. Selanjutnya ada tidak, video ini tidak dibuat untuk anak-anak. Jadi jika video teman-teman dibuat untuk anak-anak, otomatis teman-teman pilih yang di atas, yang ya video ini dibuat untuk anak-anak. Tetapi kalau misalnya video teman-teman dibuat bukan untuk anak-anak, teman-teman boleh pilih tidak. Untuk informasi lebih jelas, teman-teman boleh klik di kolom ini. Oke, di sini YouTube sudah menjelaskan video yang ditetapkan sebagai dibuat untuk anak-anak mungkin akan lebih direkomendasikan bersama video anak-anak lainnya. Oke, selanjutnya ada pembatasan usia. Teman-teman klik aja di kolom pembatasan usia. Oke, di sini juga ada dua opsi. Yang pertama, ya batasi video saya untuk penonton berusia 18 tahun ke atas. Selanjutnya, tidak, jangan batasi video saya untuk penonton berusia 18 tahun ke atas. Oke, jika teman-teman buat konten ataupun buat video untuk ditonton sama orang dewasa, teman-teman pilih ya batasi video saya untuk penonton berusia 18 tahun ke atas. Otomatis yang di bawah 18 tahun tidak bisa menonton video teman-teman. Tetapi kalau misalnya teman-teman buat video untuk ditonton sama
orang dewasa ataupun sama anak-anak yang di bawah 18 tahun, otomatis teman-teman harus setting jangan batasi video saya untuk penonton berusia 18 tahun ke atas. Karena saya di sini buat video untuk ditonton oleh semua orang, jadi saya pilih tidak. Oke, selanjutnya kita beralih kepada playlist. Jika teman-teman ingin mengatur playlist ataupun ingin menambah playlist, teman-teman klik aja di tanda tambah. Oke, karena di sini saya sudah membuat playlist, jadi saya tinggal pilih aja playlist yang saya mau. Oke, di sini saya pilih playlist tutorial YouTuber pemula. Oke, bagi teman-teman yang belum ada playlist, teman-teman buat dulu playlist. Kalau sudah ada playlist, teman-teman klik aja selesai. Oke, selanjutnya teman-teman pilih opsi lainnya. Oke, teman-teman klik aja di opsi lainnya. Oke, di sini ada tag. Jika teman-teman belum mengisi tag video, nah di sini teman-teman boleh isi tag dulu. Tag yang mengandung kata kunci. Oke, cara mengisi tag saya sudah pernah membahas ya di video sebelumnya. Oke, jika teman-teman sudah mengisi tag, teman-teman scroll aja ke bawah. Selanjutnya di sini ada kategori. Ini yang sangat penting ya, kategori. Teman-teman klik aja kategori. Oke, di sini YouTube sudah memberikan beberapa kategori. Jika kalian buat konten masalah game, otomatis kalian pilih kategori game. Kalau misalnya kalian buat konten masalah berita ataupun politik, teman-teman pilih kategori politik. Karena nanti yang ditampilkan di YouTube itu menurut kategori yang kita atur ataupun menurut kategori yang kita buat. Oke, karena di channel berbagi ilmu ini masalah tutorial ataupun masalah cara, jadi saya buat ataupun saya atur kategori cara dan gaya. Oke, selanjutnya ada lisensi dan distribusi. Oke, teman-teman klik aja di tanda panah yang ini. Oke, di sini juga ada dua opsi. Yang pertama ada lisensi YouTube standar. Selanjutnya ada Creative Commons. Oke, teman-teman pilih aja lisensi YouTube standar. Kenapa? Karena jika teman-teman memilih lisensi YouTube standar, otomatis nanti video teman-teman tidak bisa diupload ulang oleh orang lain. Nah, tetapi jika teman-teman ingin video teman-teman bisa diupload ulang oleh orang lain, teman-teman pilih Creative Commons. Oke, karena saya di sini tidak mau video saya diupload oleh orang lain, makanya saya pilih lisensi YouTube standar. Oke, saya kira sudah paham ya. Oke, selanjutnya izinkan penyematan. Teman-teman centang aja seperti ini, izinkan penyematan. Selanjutnya visibilitas komentar. Teman-teman klik aja di tanda panah. Oke, di sini ada beberapa opsi. Yang pertama ada izinkan semua komentar. Selanjutnya ada tahan komentar yang berpotensi tidak sopan agar ditinjau. Selanjutnya ada tahan semua komentar untuk ditinjau. Selanjutnya ada nonaktifkan komentar. Oke, saya sarankan kalian pilih yang tahan komentar yang berpotensi tidak sopan agar ditinjau. Oke, nanti setiap ada penonton yang mengomentari video Anda yang tidak sopan ataupun yang tidak bagus, dengan secara otomatis YouTube akan menahan komentar penonton tersebut jika kalian pilih yang tahan komentar yang berpotensi tidak sopan agar ditinjau. Tetapi jika kalian tidak ingin penonton mengomentari video kalian, kalian boleh menonaktifkan komentar. Oke, seperti ini. Selanjutnya ada urutkan menurut. Oke, saya pilih terbaru. Kita klik, di sini ada terpopuler, terbaru. Saya pilih terbaru. Oke, selanjutnya tampilkan jumlah penonton yang menyukai video Anda. Jika kalian ingin menampilkan penonton yang menyukai video Anda, kalian tinggal centang aja seperti ini. Oke, selanjutnya ada hapus dari YouTube. Jika kalian ingin menghapus video kalian dari YouTube, kalian klik aja yang hapus dari YouTube. Oke teman-teman, jika kalian sudah mengatur semuanya, sudah men-setting semuanya, deskripsi, visibilitas, penonton, playlist, opsi lainnya, semuanya sudah kalian atur. Langkah selanjutnya kalian klik simpan.
yang ada di pojok kanan atas. Yang ini simpan. Nanti otomatis semua yang kalian atur ataupun yang kalian setting dia akan tersimpan secara otomatis. Oke teman-teman, hanya sekian video saya hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe yang ada di bawah ini. Aktifkan juga tombol loncengnya. Karena apa? Karena di channel ini saya akan membahas khusus tentang tutorial YouTube. Oke teman-teman, sampai jumpa di video yang baru.